Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Aisyah. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai subjek pendidikan dalam perspektif Quran Surah Ar-Rahman ayat 1-4 dan An-Najm ayat 5-6. Nah, di video kali ini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama ialah subjek pendidikan dalam kedua perspektif surah tersebut, dan yang kedua adalah nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam kedua surah tersebut, dan yang ketiga adalah syarat-syarat seorang pendidik. Nah, kita bisa lihat yang pertama mengenai apa sih yang dimaksud dengan subjek pendidikan. Nah, kita bisa lihat subjek pendidikan adalah orang atau kelompok yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan sehingga materi yang diajarkan atau yang disampaikan dapat dipahami oleh objek pendidikan. Nah, subjek pendidikan yang dipahami kebanyakan para ahli pendidikan adalah orang tua, guru-guru di institusi formal, di sekolah maupun non formal, misalnya di lingkungan masyarakat. Sedangkan kita ketahui bahwa pendidikan pertama atau tarbiyatul awal yang kita pahami selama ini adalah orang tua di lingkungan keluarga, dan selanjutnya kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya sebagai seorang muslim kita harus menyatakan bahwa pendidikan pertama manusia adalah Allah dan yang kedua adalah Rasulnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai subjek pendidikan ya. Jadi subjek pendidikan di sini sebenarnya memiliki peranan penting untuk menyukseskan sebuah pendidikan ya, karena target utamanya di sini adalah objek pendidikan itu sendiri. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di sini ada subjek pendidikan dalam surah Ar-Rahman ayat 1-4 yang berbunyi Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayana, dan terjemahannya ialah Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Nah, itu tadi terjemahan Quran Surah Ar-Rahman ayat 1-4. Nah, selanjutnya kita lihat lagi nilai-nilai apa saja sih yang terkandung dalam Quran Surah Ar-Rahman ini. Nilai pendidikan apa saja sih yang terkandung dalam Quran Surah Ar-Rahman. Nah, di sini ada yang pertama adalah dari bunyi ayat yang pertama ialah Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman adalah salah satu dari sifat Allah yang mengandung makna pengasih kepada seluruh makhluknya di dunia tanpa terkecuali, baik makhluk yang taat ataupun yang mengingkarinya. Bahkan kepada iblis pun Allah masih sayang. Ayat pertama ini kaitannya dengan pendidikan adalah seorang pendidik atau guru harus mempersiapkan dirinya dengan sifat Rahman, yaitu mempunyai sifat kasih sayang kepada seluruh peserta didiknya atau murid tanpa pandang bulu, baik kepada murid yang mempunyai sifat yang baik, penurut, rajin, ataupun sebaliknya misalnya malas atau nakal, agar ilmu yang ditransfer itu bisa dipahami, bisa diterapkan dengan dasar kasih sayang itu sendiri. Jadi itu tadi yang poin yang pertama mengenai nilai yang terkandung dalam surah Ar-Rahman. Yang pertama adalah dalam kata Ar-Rahman yang berarti sifat penyayang, sifat kasih sayang yang diharapkan tercermin dalam jiwa seorang pendidik agar dapat menerapkan sifat kasih sayang ini kepada peserta didiknya ya. Di sini tadi Allah adalah zat yang maha mendidik. Dalam surah ini digunakan kata Ar-Rahman, salah satu nama Asmaul Husna yang berarti Maha Pemurah.
Al-Quran adalah firman-firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafal dan maknanya yang beribadah. Siapa yang membacanya menjadi bukti kebenaran mujizat Nabi Muhammad SAW. Dimulainya surah ini dengan kata Ar-Rahman, bertujuan mengandung rasa ingin tahu mereka dengan harapan akan tergugah untuk mengakui nikmat-nikmat dan beriman kepada Allah. Allah Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Quran ialah yang menciptakan manusia, makhluk yang paling membutuhkan tuntunannya. Ya, jadi diharapkan kepada seorang pendidik untuk menanamkan dalam dirinya sifat kasih sayang ini, Ar-Rahman. Ya. Yang kedua adalah Allamal Quran, mengajarkan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa seorang guru harus terlebih dahulu mempersiapkan Quran. Dalam konteks ini Quran diterjemahkan dengan materi pelajaran. Sebelum guru berada di hadapan siswa, guru harus terlebih dahulu mempersiapkan dalam artian menguasai, memahami materi yang akan disampaikan kepada siswa sehingga seorang guru dapat maksimal mentransfer ilmunya kepada siswa. Jadi Allamal Quran di sini artinya mengajarkan Al-Quran. Nah, hubungannya dengan seorang pendidik ialah seorang pendidik harus mampu mempersiapkan materinya agar dapat menguasai dan memahami materi yang disampaikan kepada siswa, agar apa yang disampaikan nanti dapat maksimal ketika ingin menjelaskan sebuah materi. Nah, selanjutnya adalah khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Menilik tujuan utama dari pendidikan adalah mencetak manusia yang sempurna, yang berpengetahuan, berakhlak dan beradab. Tentu tidak ada manusia yang sempurna, namun berusaha menjadi manusia yang sempurna adalah suatu kewajiban. Seorang guru, apapun materi yang diajarkan, hendaknya mengarah siswanya menjadi manusia yang berpengetahuan, beradab dan bermartabat, yang berujung kepada ketakwaan kepada yang Maha Esa, bukan hanya mengarahkan pada aspek prestasi saja. Nah, di sini maksud dari khalaqal insan, di sini Allah telah menciptakan manusia, di mana tujuan utama dari sebuah pendidikan adalah mencetak manusia yang sempurna, yang berpengetahuan, yang berakhlak dan beradab. Nah, seorang guru tidak hanya mengajarkan materi kepada siswa, dalam artian di sini hanya dari aspek akademisnya, tetapi juga harus diiringi dengan sisi religiusnya agar meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya adalah Allamahul Bayan. Nah, di sini mengajarkan dengan jelas. Ayat ini berkaitan dengan proses pendidikan adalah seorang guru ataupun seorang guru, apapun pelajaran yang disampaikan, sampaikanlah dengan sejelas-jelasnya sampai pada tahap seorang siswa benar-benar paham dengan apa yang disampaikan oleh seorang pengajar atau pendidik. Jangan sampai seorang siswa belum betul-betul paham dengan materi yang disampaikan oleh pemateri atau si pendidik itu. Jadi maksud dari Allamahul Bayan di sini mengajarkan dengan jelas, dalam artian seorang pendidik harus menyampaikan materinya sejelas mungkin sampai pada tahap si peserta didik paham dengan materi yang disampaikan oleh pendidik itu sendiri. Nah, selanjutnya kita berpindah kepada subjek pendidikan dalam surah An-Najm ayat 5 sampai 6. Di sini berbunyi Allamahu syadidul quwa zu mirratin fastawa. Terjemahannya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai
keteguhan, maka Jibril itu menempatkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Nah, selanjutnya kita lihat nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surah tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini yang pertama adalah nilai pendidikan yang terkandung dalam surah An-Najm di sini. Yang pertama adalah wahyu yang dibawa oleh Jibril, Al-Quran, yaitu sebagai pedoman manusia serta menjadikan petunjuk dan pelajaran bagi manusia sehingga manusia bisa menjalankan misinya dengan baik, yaitu mengemban amanat Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi ini. Seperti yang dijelaskan dalam ayat 30 surah Al-Baqarah, sesungguhnya aku kehendaki menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Dan surah Hud ayat 61, Dia Allah telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Artinya manusia yang dijadikan khalifah itu bertugas memakmurkan atau membangun bumi ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh yang menugaskan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah tertuang dalam Al-Qur'an. Dan yang kedua adalah dengan jiwa yang kuat serta akal yang sehat, manusia akan bisa menjalankan fungsinya dengan baik secara vertikal maupun horizontal. Dengan mempunyai jiwa dan akal yang cerdas, maka akan bisa menghasilkan ilmu, kesucian, dan etika. Sedangkan dengan kondisi yang kuat akan menghasilkan jasmani yang terampil. Dengan menggabungkan ketiga unsur tersebut, terciptalah makhluk dua dimensi dalam satu keseimbangan dunia dan akhirat, ilmu dan iman. Itu sebabnya dalam pendidikan Islam dikenal istilah adab ad-din dan adab ad-dunya. Selanjutnya yang ketiga, pelajaran yang tidak bersifat lemah bodoh serta selalu mengkaji ilmu, baik yang berhubungan dengan agama maupun yang berhubungan dengan dunia. Selanjutnya, tidaklah ada batasan ilmu yang dipelajari untuk mencapai keseimbangan. Selanjutnya, Al-Quran, penyajian materi pendidikan, peran akal sangatlah penting untuk bisa memahami Al-Quran. Selanjutnya ini adalah poin yang terakhir, syarat-syarat dan sifat yang harus dimiliki oleh pendidik. Yang pertama di sini syarat umum bagi seorang pendidik adalah sehat jasmaninya dan sehat rohaninya. Sedangkan di sini ada juga pendapat para ahli menurut Haji Mubangit, syarat untuk menjadi seorang pendidik yaitu harus beragama, mampu bertanggung jawab atas kesejahteraan agama, yang kedua tidak kalah dengan guru-guru umum lainnya dalam membentuk negara yang demokratis, harus memiliki perasaan panggilan murni. Selanjutnya sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pendidik ialah yang pertama integritas pribadi yang segala aspeknya berkembang secara harmonis. Yang kedua adalah integritas sosial, yaitu pribadi yang merupakan satuan dengan masyarakat. Dan yang terakhir adalah integritas susila, yaitu pribadi yang telah menyatukan diri dengan norma-norma susila yang dipilihnya. Nah, di sini adapun menurut Atiyah Al-Abrashi, seorang pendidik harus memiliki sifat-sifat tertentu agar ia dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Seperti yang diungkapkan oleh beliau adalah memiliki sifat suhud dalam artian tidak mengutamakan materi dan mengajar karena mencari ridha Allah. Yang kedua adalah seorang guru harus jauh dari dosa besar, dan yang ketiga adalah ikhlas dalam pekerjaan. Yang keempat bersifat pemaaf. Yang kelima harus mencintai peserta didiknya. Nah, itulah pembahasan materi saya mengenai subjek pendidikan atau hakikat pendidikan
dalam perspektif Quran surah Ar-Rahman dan An-Najm, dan nilai-nilai yang terkandung dalam kedua surah tersebut. Nah, di sini mungkin cukup sekian dalam video saya kali ini mengenai subjek pendidikan. Mudah-mudahan video saya bisa bermanfaat buat yang menonton, terutama untuk para guru-guru. Ya, di sini ada quotes. Di sini mengatakan dari salah satu filosof, Aristoteles, mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Ya, semoga video saya bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam pembawaan materi saya kurang jelas atau misalnya ada kata yang masih sulit untuk dipahami, karena yang kita ketahui bahwa kekurangan datanya dari saya dan kesempurnaan itu hanya milik